Shalom teman-teman. Tahun 81 Januari, teman saya Yan flatmate ya, dia kembali dari Jakarta, lalu dia bilang gini, Fit, lu pulang lu, dia bilang, bapak lu bikin pabrik tuh, ngapain lu di sini? Saya pikir, nah sebelum itu saya tahun 72 saya sekolah ke Sydney, dan waktu itu teman-teman bilang lu dideportasi oleh bapak lu, karena ya kita pasti saya nggak suka sekolah, jadi saya ke Sydney, ya udahlah keluar dari rumah. Ini ada saksi Tom Sul nih, temen SMA kelas 2 ya, di pintu air. Jadi saya waktu ke Sydney, papa bilang, San, $300 kamu pakai baik-baik 3 bulan, habis itu kamu kerja. Dalam hati saya, mana mungkin dia nggak kirim duit, kan dia mampu gitu loh. Tapi memang papa itu ya papa yang mengenal setiap anak-anaknya, dia tidak kirim uang. Jadi saya di Sydney harus kerja, berbagai macam pekerjaan saya kerja di GM, Post Office, di Railway Square, dan terakhir saya kerja jadi taxi driver sebelum saya berangkat ke San Francisco. Nah di Sydney itu karena saya gagal, sekolah nggak selesai-selesai, saya accounting. Hari terakhir saya ajak 6 orang shopping, gesek kredit card. Ada temen 6 orang, lu mau beli apa? Beli aja, mesin cuci, cooking mesin apa, gesek aja pokoknya udah nggak peduli. Saya beli jas, Itali, celana, baju semua, jam Cartier saya gesek. Udah, bye-bye Australia. Ke airport, udah, goodbye dah Australia. Nah waktu Yan suruh saya pulang, itu saya di Amerika juga saya tetap harus kerja, bisa tayangkan. Nah ini saya kerja di sini. Ini klub disco yang paling eksklusif di Sydney, di Australia, Oz namanya. Itu ada di San Francisco Hotel, lantai 32. It's the best club, I think in the whole America ya. Itu disco yang perform Diana Ross, Gloria Gaynor, and I was the disc jockey there. Saya jadi disc jockey di situ. Sempat juga jadi jual kokain. Nah Yan suruh pulang, ya matikan aja. Jadi saya akhirnya saya pikir-pikir, ya udahlah, daripada sekolah juga nggak habis, itu saya semester terakhir saya pulang. Makanya orang tanya, lu 9 tahun gelar lu apa? Saya bilang S4, SD, SMP, SMA, S keempatnya senior, tahun terakhir ya. Jadi 1 semester lagi. Memang saya juga nggak suka sekolah, udahlah nggak peduli, saya pulang. Nah waktu pulang hari pertama papa bawa saya ke Bekasi dan saya diserahkan pabrik karton. Inilah foto pabrik karton yang ada. Lanjut. Nah ini ada Pak Dedi Santoso, ini Pak Si Hombing, waktu itu saya udah bertobat. Lanjut. Nah ini Pak Tony Rahmat, bapak rohani saya ditangkap oleh dia, dan ini saya dan ini anak saya Kevin. Oke, cukup. Sombong sekali. Jadi saya dikasih pabrik, mobil juga BMW bikin mabok wanita, keren deh pokoknya, udah. Tapi tahun 82 kami mulai operasi karena papa itu pedagang, jadi saya nggak mampu mengatur cash flow, akhirnya kami terlibat hutang. Tahun 84 seorang banker masuk dan dia sudah melihat ini bisa di take over kira-kira gitu ya. Jadi dia masuk dengan 50%, dia bilang saya tidak mau melebihi. Lalu kami mulai ambil kredit. Nah waktu ambil kredit itu saya menunjukkan ada leasing 2 yang saya ada utang, yaitu Suma Leasing dan Ferrostal Jerman. Dan
orang bank bilang, Pak ini apa? Coret aja, nanti kalau cair Bapak bayar. Nah waktu itu kami ajukan 2,4 miliar, tahun 84 yang cair hanya 800 juta. Jadi otomatis dua leasing itu nggak bisa terbayar. Jadi terjadilah double pledge. Tapi berlanjut 86 saya dipanggil oleh TA ini, inisialnya bank swasta, salah satu bank yang sangat bagus dan sampai hari ini masih beroperasi, dia partner. David ini rugi, bagaimana Pak? Saya take over, dia bilang. Waduh, dalam hati saya tuh saya bilang, saham-saham kita bagaimana? Kan kita 50-50. Udah, dia bilang nanti kita ada anak-anak, saya kasih saham kosong. Nah respon saya waktu itu, over my dead body. You mau ambil alih, saya nggak bisa. Nah itulah kesalahan saya. Dia sudah invest 200 juta dan sisanya bunga 3%. Terakhir saya baru tahu, teman-teman bilang, itu kan Mr. Sahun. Oh baru saya ngerti. Saya nggak kasih, akhirnya saya gali lagi, pinjam lagi dari bank yang udah jamin double, bikin jaminan fiktif, bukan fiktif ya, beli tanah sengaja tapi di angka ditinggikan. Singkatnya utang kami tahun 89 7 miliar dengan jamin double, dan saya didatengin tukang pukul dan saya mau dituntut karena dari Suma itu akhirnya jadi Astra Finance Company. Nah tahun 90 saya disidang, dan waktu saya disidang saya dipanggil oleh jaksa di Bekasi dan saya akui semua karena saya udah bertobat ya, nanti saya saksikan tahun 89. Jadi dia bilang, Pak Bapak mau pakai pengacara? Saya bilang tidak, karena yang saya lawan tuh Astra Finance Company, nggak mungkin saya bisa lawan dan memang salah, udah jamin double. Dan Ferrostal Jerman ya, leasing company Jerman. Jadi waktu saya dipanggil di sidang, saya ditanya, pengacara Bapak? Saya bilang no, pengacara saya Tuhan Yesus, saya bilang. Dan saya di sidang, saya ingat betul tahun 90, saya di sidang, saya dipanggil, David Sadikin, presiden direktur PT ini, saya bilang iya. Lalu hakim itu memanggil, dia bilang para penggugat maju. Saya nggak tahu mereka ngomong apa, palu diketok, sidang ditunda. Ini mujizat pertama yang saya alami, mujizat kedua sebetulnya. Karena 20 kali saya sidang, tidak ada dakwaan yang pernah dibacakan atas saya. Padahal itu kriminal ya. 2 leasing, faktur palsu, jamin. Saya sebutlah banknya BRI. Akhirnya 20 kali sidang, mereka bertiga memutuskan case-nya dicabut. Karena akan kena, terutama di banknya, akan kena ke atas ya. Karena partner saya kan banker, jadi waktu awal presidennya sudah ditelepon, Pak saya titip PT ini. Ya udahlah Bapak, teman-teman tahulah. Nah sebelumnya itu tahun 89 tanggal 12 Maret saya ketemu Pak Tony Rahmat jam 2 sore hari Selasa, saya ingat betul. Saya ceritakan Pak Tony waktu itu memimpin satu perusahaan karton, Pak Chandra Gunawan adiknya Joko Chandra Mulia Group, Pak Tony GM waktu itu. Saya ceritakan dan Pak Tony bilang saya tidak tertarik. Saya ngomong Pak Gunawan, mungkin nanti Bapak profit sharing aja. Dan waktu itu kan saya sudah mulai dituntut nih oleh Astra. Jadi saya sudah ke pojok dan Pak Tony bilang kami tidak tertarik. Lalu saya bilang begini, Pak saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Nah inilah kata-kata mujizat. Pak Tony bilang, Pak David berdoa mana didengar Tuhan. Waduh, dalam hati saya ini orang gila juga ya, 2 jam ketemu gue bilang doa gue nggak didengar Tuhan. Lalu next dia bilang begini, Pak tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam. Kalau Bapak asepin terus sama tuh rokok, bagaimana Tuhan mau diam? Roh Kudus itu mau diam. Wah di kepala saya gila nih gue nih, jamin double. Ya udahlah semua ya. Jadi saya dengan gengsi saya bilang di dalam hati, this is my last cigarettes. Saya matikan rokok itu dan itu benar-benar mujizat. Saya terlepas dari rokok, mulai saat itu juga sampai hari ini tidak ada satu batang pun.
Tuhan kasih kekuatan dan saya mengambil keputusan hidup itu 180 derajat kembali. Oh, time's up. 10 menit, ada 2 menit lagi. Jadi disitulah saya bertobat dan orang yang saya hutangin, saya datengin, saya bilang, dulu gua anak setan, saya minta maaf, sekarang gua anak Tuhan, kasih kesempatan bayar kembali. Dan kami cicil, tentu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Singkat, akhirnya hutang tahun 96 kami dilelang untuk kelima kalinya dan Tuhan izinkan satu orang datang. Saya sebutlah, ini teman dari SD, Purnomo namanya. Tapi ini preman, Pak Tony bilang ini preman abis ini. Tahun 2000 pabrik dijual, waktu itu di Batam. Saya diusir dan saya telepon, Pur, you kan 2/3, saya kan 1/3. Udah lu balik sini pulang. Nah, iya. Nah, Dharma tahu orang ini, dikerjain juga sama dia. Pak Yusak Purnomo juga dikerjain sama dia, memang preman ini. Pak Dharma saksinya. Tapi dia udah meninggal, Mak. Iya. Jadi Tuhan izinkan pakai dia. Karena kenapa? Sekarang saya mengerti, pabrik itu tidak mungkin break even. Jadi rumah yang fondasinya sudah hancur nggak bisa dibangun. Jadi Tuhan paksa saya diusir keluar. Purnomo bikin janji, fit yang 1/3 itu akan gue bayar. Dan waktu itu saya konsultasi Pak Nayuan dan Pak Talas, dan mereka bilang, kamu secara hukum, karena mesin itu masih di Sumalising, Astra Finance, masih saya cicil, tapi sama Purnomo dijual karena dia butuh uang dan dia janji saya gua bayar, dia bilang, tapi sampai hari ini kalau saya tagih saya mesti masuk 1x2. Dia sudah gone. Tapi itulah cara Tuhan mengusir saya dari rumah yang mau rubuh. Tahun 2000 seizin Tuhan, Tuhan bilang kamu trading, dan saya bangun usaha trading itu tahap demi tahap seperti rumah yang dibangun dari fondasi sesuai talenta yang saya ada. Dan hari ini perusahaan kami tidak ada hutang sama sekali dan cash flow sangat positif dan saya maintain. Setiap bulan kami ada neraca, ada laporan pajak 100%, anak-anak cukup, sekolah bisa semua selesai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagian terakhir ini yang seru. Kredit card kan dipakai tuh. Waktu saya tanya papa, Pak berapa tuh? Nggak tahu kata papa. Wah, saya nggak ngerti nih kenapa papa bilang nggak tahu. Tahun 2005 saksinya ada tuh Pak Ardian. Kami ke Houston, ingat be? Di rumah, Om, David Gresek kredit card berapa tuh? Nah itu pertama kali papa bilang 7 apa 8 ribu dolar, dia bilang. Nah itu pasti udah berbunga. Saya juga nggak ngitung kan, gesek aja. Dan waktu 83 Darta tahu ya, nah Tommy tahu nih temen. Datang itu temen yang paling nakal. Dia datang, saya bilang, Pak, lu kan badung nih, lu denger nih, gue gesek kredit card. Untung gue nggak dikejar Interpol. Waktu itu saya duduk di meja di rumah, di meja makan, dan ada papa duduk dekat jendela situ. Papa bangun, iya, bonnya dikirim ke gue yang bayar, kata papa. Aduh, teman-teman, hari ini begitu banyak kesalahan yang kita buat. Kalau bapak yang dunia aja yang nggak sempurna bisa bayar hutang, dan waktu saya tanya dia bilang dia tidak ingat, apalagi bapak kami yang di surga. Tuhan Yesus memberkati.